Cek. Hello watch lovers. Hari ini saya ingin membahas tentang satu merek jam kuno bernama Vafre Luba. Menurut mitosnya atau legendanya, Vafre Luba ini salah satu brand Swiss yang tertua. Dia tertua nomor 2 setelah, kalau tidak salah ya, setelah Blancpain. Jadi Blancpain itu 1735. Kalau ini 1737, terpaut 2 tahun. Nah, saya dapat ini tidak sengaja sebenarnya. Saya hanya lagi iseng aja main ke pasar loak gitu ya. Lalu mampir ke lapak jam, saya lihat ada satu jam yang paling aneh. Dari dialnya dia kelihatan tua banget. Kemudian dari case stainless steelnya ini dia menonjol daripada yang lainnya. Yang lain jam quartz, sementara ini saya rasa wah ini pasti manual wind. Nah, dan ternyata setelah saya cek benar. Saya cek ini namanya Seeking, seri Seeking tapi klasik. Kemungkinan dia dari tahun 62 menurut orang yang menservis, karena keadaan saat saya beli ini mati. Jadi kalau kita lihat reference numbernya 62193 itu dari tahun 62. Ada yang bilang seri-seri awalnya tahun 61. Nah, uniknya lagi Vafre Luba ini sempat hilang dari pasaran. Saya nggak tahu kenapa dia hilang. Apakah karena dia nggak bikin lagi? Tapi ternyata memang brandnya itu sempat vakum dan dia dijual. Asumsinya kuat krisis itu tahun 70-an sampai 80. Kemudian dia dijual ke Titan Company Limited. Nah, pada 16 November 2011. Jadi sejak tahun 70 mungkin 80 dia tidak produksi jam, lalu tiba-tiba dia dijual ke satu grup gitu ya. Dan ternyata sebelumnya pada 2007 dia sudah kembali ke produksi jam dan dia launching 3 model baru dari Mercury Collection. Mereka lalu rilis koleksi pada tahun 2016, 5 tahun setelahnya. Gila nggak tuh? Koleksinya namanya Rider Chief Collections. Flagshipnya Rider Harpoon. Ya, Harpoon itu yang dialnya dan cara penunjukan waktunya aneh. Dia tipikal jam manual winding klasik ya. Lebarnya hanya 30 mm. Sudah saya cek. Oke, kita cek lagi pakai ini. Ya, hanya 30 mm atau 3 cm, tidak termasuk crownnya, tapi kelihatan agak besar ketimbang jam-jam lainnya. Dan dari dialnya dia termasuk bersih karena logonya masih utuh, meskipun ada yang udah mulai pudar ya, aging ya. Dialnya mungkin aging tapi tidak begitu. Jarumnya masih asli semua, handsnya masih asli. Ini kalau setahu saya ini military style. Jadi military style watch zaman dulu itu memang kecil, tipis, dan dia ada detiknya ini. Tapi kalau dari nampaknya dia dress watch sekaligus. Saat saya beli presentasinya ini, malah brandnya Picasso, cukup tebal. Jadi sebenarnya nggak match sama ketebalan laknya yang hanya segini. Oke, laknya belum saya ukur tadi. Laknya itu hanya sekitar 3,6. Tangan yang gede itu ya masih masuk sih karena laknya segini. Tapi kalau zaman sekarang jam 3 cm atau 30 mm diameter itu sangat kecil. Kalau tahun 60-an mungkin biasa. Nah, yang saya sebenarnya takut saat beli jam ini karena dia kondisinya mati. Saya cuma tes, saya tarik knob atau crownnya, saya putar-putar, oke dia bisa normal. Lalu ketika saya buka cashbacknya, itu balance wheelnya sepertinya tidak bermasalah, hanya dia kayak ada yang mengunci gitu. Nah, akhirnya saya bawa ke tukang servis, kemudian hanya dibersihkan sedikit dengan minyak, kalau tidak salah itu minyak isi korek api, lalu dikasih pelumas di beberapa jewelnya, dan ternyata hidup normal. Ini masih saya tes dan masih akurat, nggak akurat amat, dia telatnya sekitar 1 menit.
spring barrelnya itu masih normal katanya. Nanti mungkin akan saya servis lagi, sekaligus saya ganti crown yang agak besar karena ini mungkin bukan crown orinya. Oke, Vafre Lube itu lumayan dia prestisius ya, tapi karena sempat hilang jadi dia tidak seakan-akan dia tidak punya nama lagi, jadi dia di restart. Dan negara yang paling besar sekarang untuk penjualan itu di India, dan saya dan saya ganti dengan strap ini rubber ya, rubber yang kualitasnya rendah tapi mereknya QQ. Ini mereknya QQ Japan. QQ itu punya Citizen kalau nggak salah, grupnya Citizen. Jadi ternyata nyaman, saya pakai ini nyaman. Tadinya saya mau ganti strap kulit tapi waktu itu tidak ada yang bagus yang cocok dengan dialnya, kan warna hitam, dan ini ternyata nyaman sekali. Oke, kalau saya cek di harga di Singapura itu sekitar $170 untuk kondisi yang mirip seperti ini. Kalau yang lain mungkin di eBay dan sebagainya itu ada yang dia jual $50. $50 setara dengan sekitar 600-700 ribu. Kalau $170 berarti dia sekitar 2 juta. Kalau menurut saya ini mungkin worth it, untuk sekitar harga 200 sampai 300 masih worth it, dengan catatan saya servis ya. Oke, mungkin yang punya merek ini Vafre Lube dengan icon atau logo jam pasir bisa ikut komen dan mungkin memberikan